Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesempatan serta kesehatan. Yang pertama-tama saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran yang saya sebut nama beliau Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Kama. Saya dari kelas 4A, mahasiswa aktif semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian yang termuat dalam RPP, yaitu RPP yang saya ambil pada kelas 4 semester 1 tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dan muatan terpadu yaitu ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran 1 dan alokasi waktunya hanya 1 hari. Yaitu yang pertama ada kompetensi inti, KI 1-nya yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, dan KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, serta tetangga. Dan KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar yang saya ambil 3.3 dan 4.3, dan indikatornya yaitu 3.1 yang itu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan. 3.3.2 membedakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa serta berbagai bidang pekerjaan. 3.3.3 menjelaskan kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan, dan 3.3.1 menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah siswa menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu membedakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Dan setelah membedakan, siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan. Dan terakhir yaitu setelah menjelaskan, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan. Adapun materi pembelajaran yaitu yang pertama pengertian ekonomi, yang kedua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, yang ketiga berbagai bidang pekerjaan, dan keempat yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat. Selanjutnya itu ada metode, model pembelajaran dan pendekatan. Pada RPP ini saya mengambil pendekatan saintifik. Metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Modelnya itu pembelajaran langsung dan picture and picture. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran di mana ada pendahuluan, alokasi waktunya yaitu 10 menit, kegiatan inti yaitu 45 menit, dan penutup ada 15 menit. Sumber dan media pembelajaran yang saya ambil yaitu dari buku guru dan buku siswa kelas 4 semester 1 yaitu berbagai pekerjaan. Media yang saya gunakan itu gambar berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi, teks bacaan, video pembelajaran yang bisa diakses melalui YouTube, dan PPT. Nah, di sini ada penilaian, yaitu penilaian sikap. Yang pertama itu spiritual yang terkandung pada KI 1, di mana poin-poinnya itu ada berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, menjawab salam dengan baik, dan mengucapkan syukur ketika selesai melakukan sesuatu. Jika siswa melakukannya itu maka diberi skor 3. Dan begitu pula selanjutnya. Selanjutnya ada sosial yaitu terdapat pada KI 2, di mana siswa bisa menaruh contoh perilakunya. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan yang termuat dalam KI 3. Pada penilaian ini saya menggunakan penilaian pilihan ganda dan esai, dan soal-soalnya bisa dilihat dalam LKPD. Pada penilaian pilihan ganda yaitu jika siswa menjawab dengan benar maka diberi skor nilai 1, dan jika tidak maka diberi skor 0.
Dan pada penilaian esai, yaitu contohnya saja pada soal nomor 1, jika peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban, maka diberi nilai 20, dan jika tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi nilai 10, dan jika peserta didik tidak dapat menjawab, maka diberi nilai 0. Penilaian bisa dinilai dengan nilai akhir sama dengan jumlah skor dan dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Dan yang selanjutnya itu ada penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu yang terkandung dalam KI 4. Di mana yang pertama itu penilaian laporan hasil identifikasi, kriterianya yaitu kelengkapan laporan dan keterbacaan laporan. Rumusnya itu bisa dilihat dari skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor dan dibagi skor maksimal dan dikali 100. Selanjutnya itu penilaian pembuatan clipping, yaitu kemampuan mencari informasi tentang jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan bagaimana tampilan mereka, tampilan clipping. Nah, di sini saya mencantumkan bahan pembelajarannya. Bisa dilihat. Dan selanjutnya di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada soal objektifnya dan di sini ada soal esai. Dan saya juga cantumkan jawabannya. Nah, itulah tentang penilaian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.